di sudut utara Kepulauan Maluku, tersembunyi sebuah kisah heroik yang melahirkan sebuah pulau. Ini adalah legenda Bokita bukan? Seorang putri pemberani dari Pulau Morotai yang namanya abadi dalam deburan ombak dan hijaunya daratan. Cerita ini bukan hanya tentang cinta dan pengorbanan, tetapi juga tentang semangat perlawanan yang tak pernah padam. Pada zaman dahulu, Pulau Morotai adalah surga dunia, sebuah daratan yang subur dan damai. Disinilah tinggal seorang putri yang kecantikannya melegenda, namanya Boki Tabukan. Dalam bahasa setempat, Boki adalah gelar agung untuk seorang putri atau ratu. Namun, Boki Tabukan tidak hanya dikenal karena parasnya yang menawan. Ia adalah seorang pemimpin sejati, gagah berani, dan dicintai oleh seluruh rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, membawa kemakmuran bagi tanah kelahirannya. Kehidupan di Morotai berjalan harmonis, penuh dengan tawa dan kesejahteraan. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung selamanya. Jauh di selatan, di Pulau Ternate yang menjadi pusat kekuasaan, bertahta seorang raja yang hatinya dipenuhi keserakahan. Ambisinya tak terbatas, ia ingin menguasai seluruh Kepulauan Maluku di bawah telapak kakinya, termasuk Pulau Morotai yang kaya raya. Mata sang raja tidak hanya tertuju pada kekayaan alam Morotai, tetapi juga pada kecantikan Boki Tabukan. Ia berhasrat menjadikan sang putri sebagai permaisurinya, baik dengan cara halus maupun dengan kekerasan. Maka dikirimlah armada perang terbesar dari Ternate menuju Morotai. Utusan raja membawa dua pesan: serahkan pulau dan serahkan sang putri. Namun Boki Tabukan bukanlah wanita yang mudah ditaklukkan. Dengan tegas, ia menolak lamaran paksa dan ancaman penaklukan itu. Baginya, kehormatan diri dan kemerdekaan rakyatnya jauh lebih berharga daripada menjadi permaisuri seorang tiran. Penolakan ini menyulut api peperangan. Pasukan Ternate yang berjumlah ribuan mengepung Morotai dari segala penjuru. Mereka yakin bisa menaklukkan pulau kecil itu dalam sekejap. Namun, mereka salah besar. Boki Tabukan tidak tinggal diam di dalam istananya. Ia mengenakan pakaian perangnya, menghunus pedangnya, dan berdiri di barisan terdepan, memimpin langsung rakyatnya yang setia. Perang pun tak terhindarkan. Suara denting pedang, teriakan perang, dan pekik kesakitan menggema di seluruh pulau yang tadinya damai. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan, semangat rakyat Morotai membara di bawah kepemimpinan sang putri. Boki Tabukan menunjukkan kecerdasan strategi yang luar biasa. Ia memanfaatkan pengetahuan mendalamnya tentang medan Morotai. Jebakan-jebakan dipasang di hutan-hutan lebat. Serangan gerilya dilancarkan dari balik bukit-bukit. Dan semangat juang yang tak kenal menyerah membuat pasukan Ternate kewalahan. Setiap jengkal tanah dipertahankan dengan darah dan air mata. Pasukan Ternate yang arogan mulai goyah, menderita kerugian besar, dan rencana penaklukan cepat mereka pun gagal total. Pertempuran sengit ini berlangsung berlarut-larut. Namun, Boki Tabukan adalah seorang pemimpin yang realistis. Ia melihat rakyatnya mulai kelelahan, korban terus berjatuhan. Ia sadar, cepat atau lambat, Morotai akan jatuh jika pertempuran terus berlanjut. Hatinya hancur melihat penderitaan rakyat yang ia cintai. Ia tahu bahwa sasaran utama Raja Ternate adalah dirinya. Selama ia berada di Morotai, perang tidak akan pernah usai. Di tengah malam yang gelap, Boki Tabukan membuat sebuah keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Sebuah keputusan heroik yang akan mengubah takdir Morotai selamanya. Untuk menyelamatkan rakyatnya dari kehancuran, ia harus pergi. Ia memutuskan untuk melarikan diri.
dengan harapan bisa mengalihkan perhatian pasukan Ternate dari pulau utamanya. Dengan mengorbankan dirinya, ia berharap bisa memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk hidup dalam damai, meskipun tanpa dirinya. Secara diam-diam, ia menaiki sebuah perahu kecil, hanya ditemani oleh cahaya bintang dan kesetiaan beberapa pengawalnya. Ia berlayar sendirian ke lautan luas, meninggalkan tanah air yang sangat ia cintai. Benar saja, kabar pelarian sang putri sampai ke telinga komandan pasukan Ternate. Sebagian besar armada perang segera berbalik arah, mengejar perahu kecil Bokitabukan, meninggalkan Morotai. Tujuan mereka kini hanya satu: menangkap sang putri hidup atau mati. Pengejaran sengit terjadi di tengah lautan Maluku yang ganas. Perahu kecil Bokitabukan melaju secepat mungkin. Namun, armada Ternate yang besar dan kuat semakin mendekat. Angin seolah tak berpihak padanya, dan ombak terasa begitu berat. Bokitabukan melihat ke belakang, puluhan kapal perang mengepungnya. Ia tahu akhir dari pelariannya sudah dekat. Ia tidak akan bisa lolos. Di tengah keputusasaan itu, Bokitabukan tidak merasa takut. Ia lebih memilih mati sebagai wanita merdeka daripada hidup sebagai tawanan seorang raja lalim. Kehormatan adalah segalanya baginya. Dengan pandangan terakhir ke arah Pulau Morotai yang samar-samar terlihat di kejauhan, ia memanjatkan doa untuk keselamatan rakyatnya. Kemudian, dengan keberanian yang luar biasa, ia menceburkan dirinya ke dalam laut yang dalam dan biru. Ia memilih lautan sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, mengorbankan dirinya demi cinta pada tanah air. Saat tubuh Bokitabukan ditelan oleh lautan, sebuah keajaiban terjadi. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap gulita. Angin bertiup kencang, menciptakan badai dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang setinggi gunung menggulung dan menghantam armada Ternate tanpa ampun. Kapal-kapal perang yang gagah perkasa itu hancur berkeping-keping, ditelan oleh amukan laut. Alam seolah murka atas ketidakadilan yang menimpa sang putri. Tidak ada satupun kapal dari armada Ternate yang selamat dari badai itu. Ketika badai reda dan fajar menyingsing, lautan kembali tenang. Rakyat Morotai yang menyaksikan kehancuran armada Ternate dari kejauhan merasa lega, namun hati mereka diselimuti duka yang mendalam. Mereka tahu sang putri telah mengorbankan dirinya. Mereka mencari jasadnya di sepanjang pantai, berharap bisa memberikan penghormatan terakhir, tetapi tubuh Bokitabukan tidak pernah ditemukan. Namun, kisah ini tidak berakhir dengan kesedihan. Beberapa waktu kemudian, di dekat tempat sang putri menenggelamkan diri, secara ajaib muncullah sebuah pulau kecil yang indah dan subur. Pulau yang sebelumnya tidak pernah ada. Rakyat Morotai percaya bahwa pulau itu adalah jelmaan dari Bokitabukan. Para dewa, karena tersentuh oleh pengorbanan suci dan keberaniannya yang luar biasa, telah mengubahnya menjadi sebuah pulau abadi. Sebagai simbol perjuangannya, pulau itu menjadi pengingat abadi akan cinta seorang pemimpin kepada rakyatnya. Hingga hari ini, legenda Bokitabukan terus hidup di hati masyarakat Maluku Utara. Ia bukan hanya seorang putri, tetapi pahlawan sejati, simbol perlawanan terhadap tirani, dan lambang pengorbanan tertinggi demi kemerdekaan. Kisahnya mengajarkan kita tentang arti keberanian, cinta tanah air, dan kekuatan seorang wanita yang mampu mengubah takdir sebuah bangsa. Pulau Morotai mungkin telah banyak berubah, tetapi semangat Bokitabukan akan selalu ada, berbisik dalam desiran angin dan deburan ombak. Terima kasih sudah menyimak kisah legendaris dari Maluku Utara ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.